Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang porsi rasa takut yang berbeda-beda, ya, porsi rasa takut yang berbeda-beda. Saya sudah sering bilang bahwa saya itu bukan motivator, ya, yang selalu menawarkan positive thinking, ya. Saya melihat hidup komprehensif, bahwa hidup positif, negatif, semua itu adalah kesempurnaan. Semua adalah satu tarian yin yang gitu. Jadi ya video saya campur aduk, ya, kadang mendekati dari sisi yang sana, kadang di sini, dan sebagainya. Karena saya bukan motivator gitu ya. Nah, saya melihat bahwa rasa takut itu merupakan juga bagian dari kesempurnaan di kehidupan, termasuk itu juga satu kelengkapan di dalam diri kita, di dalam diri Anda juga. Di dalam diri saya apakah ada rasa takut? Ada. Bohong, terus terang bohong kalau menurut saya. Kalau orang nggak punya rasa takut sama sekali itu bohong, karena sesuatu yang negatif kadang yang mendefinisikan sesuatu yang positif. Misalnya, kalau tidak ada kata rasa takut, bagaimana mungkin seseorang disebut berani? Kan nggak bisa. Maksudnya, kalau ada orang awalnya takut dengan kecoa, lalu dia berani untuk memegang kecoa misal, maka disitulah definisi berani. Kan berani itu adalah melakukan apa yang ditakutkan. Nah, kalau Anda tidak punya rasa takut, ya Anda tidak punya definisi berani. Berani itu berawal dari sesuatu yang takut lalu saya melakukannya. Jadi kalau dari definisi itu, antara rasa takut dengan kecoa, dengan rasa takut ngomong di depan ribuan orang, itu bisa setara. Kita nggak bisa membandingkan. Jadi pencapaian mengatasi rasa takut orang yang takut kecoa, bisa megang kecoa, dengan orang yang nggak berani ngomong di depan umum, ngomong di depan 1000 orang, itu kita tidak boleh hakimi bahwa yang 1000 orang ngomong di depan 1000 orang ini lebih berprestasi, karena ukurannya adalah pergeseran dari rasa yang sangat takut menjadi sesuatu yang tidak takut. Itu untuk prolognya. Nah, terkait dengan porsi takut yang berbeda-beda, ya. Jadi ini saya selalu kaitkan dengan situasi, dengan kekinian yang saat ini dibuat. Terkait dengan COVID-19, ya. Terkait dengan situasi sekarang yang pandemi seperti ini. Saya melihat bahwa orang itu menakuti hal yang berbeda-beda sebetulnya. Hanya saja ada yang terungkapkan, ada yang tidak. Ada yang disampaikan di medsos, ada yang tidak. Nah, saya membuat sebuah pemetaan sederhana. Yang pertama adalah COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Nah, yang ketiga saya munculkan belakangan. Ada orang yang takut banget dengan COVID-19 ini, ya. Jadi paranoid sekali. Ada orang yang ketakutannya di situ, dia porsinya terbesar di situ. Bahkan dia tidak takut nggak bisa makan. Ya, orang-orang seperti ini ya berarti dia memberikan satu value yang sangat tinggi kepada kesehatan yang terkait dengan nyawa. Nah, ingat sekali lagi, saya tidak bicara mana yang paling baik, enggak. Saya cuma lihat porsinya. Ada yang dengan COVID-19 nggak begitu takut, tapi dia takutnya dengan krisis ekonomi. Anda perhatikanlah di medsos itu kan sampai kadang ada perdebatan, ada yang setuju lockdown, ada yang tidak. Itu yang setuju lockdown itu karena berpikir tentang ini, bahayanya COVID. Rasa takutnya di sini. Tapi orang yang nggak setuju lockdown, dia mikirnya tentang krisis ekonomi. Berarti kan yang ditakutin beda-beda nih. Ada yang takut mati, ada yang takut lapar gitu loh, bahasa gampangnya. Nah, sekarang
saya pribadi terus terang, gini, saya pribadi ini rasa takut terhadap COVID-19 tuh nggak gede-gede amat sih. Ya katakanlah dikasih rasa takut itu juga bagian dari waspada ya. Kalau misalkan kita tidak punya rasa takut ya nanti nggak waspada. Kita pakai helm itu kan sebenarnya ada rasa takut juga. Nah, tapi dengan kita menggunakan itu jadi bisa mengantisipasi hal-hal yang unpredictable. Katakanlah saya rasa takut dengan COVID-19 itu cuma 20%. Krisis ekonomi, ya kalau saya terus terang karena sejauh ini well prepare soal itu, walaupun sekali lagi saya pernah bilang tidak ada yang aman, tapi secara teknis saya sudah melakukan hal yang saya lakukan. Misalnya punya saving, punya tabungan gitu. Kira-kira kalau saya nggak ngapa-ngapain dalam hidup tuh saya bisa hidup mengandalkan saving itu sampai berapa lama. Saya mempersiapkan tuh sampai bertahun-tahun gitu loh. Jadi di sini katakanlah 20%. Sorry, kurang 0. Nah, justru kalau saya itu rasa takut yang paling gede itu di sini. Krisis sosial. Ini saya 80% katakan lagi nih. Saya nggak melibatkan ada Tuhan di sini ya. Berarti Bapak nggak takut sama Tuhan? Terus terang kalau saya tuh nggak takut dengan Tuhan, tapi saya cinta dengan Tuhan gitu loh. Kalau masa Tuhan menakutkan sih? Jelas Rahman dan Rahim ya. Oke. Jadi kalau saya takut terhadap COVID-19 hanya 20%, krisis ekonomi 20%, krisis sosial 80%. Apa krisis sosial? Karena ini bisa sambungan. Jadi COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi. Nanti kalau krisis ekonomi ini berkepanjangan, itu bisa menimbulkan krisis sosial. Krisis sosial itu artinya chaos. Dan di sini bisa menaikkan angka kriminalitas. Kejahatan dengan berbagai variasinya dari yang ringan sampai yang tinggi ya. Karena orang kalau sudah lagi susah, lapar, bisa melakukan apa saja. Penjarahan dan sebagainya itu muncul dari krisis sosial. Terus terang saya tuh lebih takut yang ini. Makanya kenapa saya berusaha untuk berkontribusi supaya krisis ekonominya tidak terlalu. Apa yang saya lakukan? Ya termasuk saya ngelarisi dagangan teman-teman. Jadi makanya saya pernah bikin quote, tetaplah di rumah dan tetaplah belanja. Karena yang membuat ekonomi macet itu orang semua hold money, sehingga uang tidak mengalir. Di video beberapa hari lalu saya bilang, saya udah lama tidak ke mall, otomatis gerai-gerai di mall ini kehilangan pendapatan dari saya kan. Nggak mengalir uang yang di saya. Nah, saya mencoba untuk mengalihkannya dengan belanja online dan sebagainya itu untuk membantulah setidaknya supaya ini tidak terlalu keras sekali ya, orang masih bisa berpenghasilan. Nah, saya lebih khawatir di sini terus terang. Nah, pertanyaannya apakah proporsinya selalu begini? Ya, sebagaimana judulnya saya bawakan, rasa takut tiap orang beda-beda. Bisa juga Anda bukan di sini, tapi Anda proporsi 80%-nya di krisis ekonomi. Kenapa? Anda punya cicilan, ya, Anda nggak punya tabungan, Anda punya beberapa bayi, misalkan kembar 2, dan Anda ketakutan nggak bisa beli susu, atau orang tua Anda sakit yang harus berobat tiap bulan, sementara itu tidak tercover oleh BPJS. Anda pusing, ya kan? Anda punya banyak cicilan. Nah, ada juga yang COVID-19 yang takutnya, misalnya karena dia sudah punya penyakit bawaan, atau dia adalah pasangan atau istri atau suaminya tenaga kesehatan atau dokter yang sangat beresiko mengurusi pasien COVID. Nah, ini proporsinya beda-beda. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada orang yang sepenuhnya tidak punya rasa takut. Mereka hanya menakuti hal-hal yang berbeda. Bahkan ada beberapa yang sangat konyol. Saya melihat seseorang begitu sempurna ya, ternyata dia takut dengan bencong. Ada ya. Jadi orang tuh punya lukanya sendiri-sendiri, punya traumanya sendiri-sendiri, punya ketakutannya sendiri-sendiri. Dan nggak masalah ya, karena sekali lagi itu adalah bagian dari kelengkapan diri manusia. Nah, pertanyaannya, kalau dari ini Anda
proporsi rasa takutnya yang mana? Kalau misalkan ini kita bicara tentang pemetaan ya, ini hanya pemetaan. Sebagaimana saya bilang, saya bicara menurut analisa. Ini kalau dibiarkan akan begini, dibiarkan akan begini. Saya bukan motivator yang, wah jangan mikir gini Pak, nanti negative thinking. Wah, saya orang kebijakan publik ya. Saya itu dulu kuliah di kebijakan publik yang ketika membuat sebuah kebijakan itu kita perlu berpikir dua sisi, bright side dengan dark side-nya itu harus dipikir, lalu ketemulah bagaimana solusi yang terbaik. Makanya saya pernah bilang di video terdahulu, saya lebih menyukai zero thinking. Zero thinking itu melampaui positive thinking, melampaui negative thinking. Kenali rasa takut Anda dan munculkan kewaspadaan dalam diri Anda, lalu berkontribusilah supaya jatuh. Berkontribusilah apa yang bisa Anda lakukan sesuai dengan kapasitas Anda, supaya ini tidak terjadi. Sorry, ambil spidol. Ya, kalau bisa sih kita hentikan sampai di sini. Ini jangan sampai. Oh ya, yang saya lakukan juga, saya sering bagi-bagi sembako ya. Dan kami lagi bikin lagi program bagi-bagi sembako lagu ini untuk sekitar gitu. Mudah-mudahan sih bisa membantu. Hanya ini teman-teman semua yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.